Apa kabar sahabatku semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, selamat datang di channel Esa Santuy. Nah, begini sahabatku. Kali ini kita akan berandai-andai ya. Seandainya saat ini atau suatu ketika konten kita tidak lagi diminati oleh banyak penonton, apa yang harus kita lakukan? Ya. Kalau harapan kita sahabatku sebagai konten kreator YouTube, tentunya kita punya harapan konten kita selalu diminati oleh masyarakat luas kan. Tapi apa daya, kadang-kadang kalau kita kehilangan inovasi, maka bisa jadi suatu ketika konten kita sepi peminat. Nah, boleh kan kita berandai-andai sebagai sebuah sikap preventif atau pencegahan ya. Mencegah jangan sampai kita lalai untuk berinovasi ya. Karena kita tahu setiap tahun selalu banyak tumbuh konten kreator muda ya, para konten kreator baru. Nah, otomatis persaingan konten pun semakin ketat. Dan itu wajar saja ya, namanya dunia bisnis, YouTube ini kan bisnis ya. Konten-konten yang ada pastinya juga berebut rekomendasi. Nah, seandainya konten kita sudah sedikit peminat, maka yang perlu kita lakukan adalah berinovasi lebih kreatif lagi. Coba kita pikirkan tentang pengembangan tema. Ya, kita memiliki tema utama. Misalkan ini saya beri contoh ya temanku, santai dulu, sebat dulu. Misalkan tema utama kita tentang mancing ikan ya. Konten tentang mancing ikan sebagai tema utama. Nah, subtemanya apa sebagai pengembangan channel agar tidak membosankan di hadapan para pemirsa? Setelah mancing ikan kita jalankan mungkin 1 tahun, kemudian kita kembangkan subtemanya, yaitu mereview ikan-ikan. Misalkan ikan-ikan hias, ikan arwana dan lain-lain. Nah, kemudian bisa dikembangkan lagi menjadi tema jalan-jalan menyambangi akuarium-akuarium para kolektor ikan hias. Nah, edukasi tentang ikan. Ini adalah gambaran contoh dari subtema. Tema awalnya mancing ikan, kemudian bisa menjadi review ikan-ikan hias, bisa menjadi acara kunjungan ke akuarium-akuarium para kolektor ikan. Masih nyambung itu sahabatku. Contoh kedua, misalkan tema awal, tema utama tentang masak-memasak. 1 tahun fokus masak-memasak ya. Subtemanya bisa dikembangkan menjadi review harga sayuran. Harga daging di pasar berapa, harga terbaru ya. Uang 50.000 misalkan, uang 50.000 rupiah dibelanjakan dapat apa saja. Nah, nanti dimasak menjadi menu apa. Nah, ini kan juga menjadi acuan sekaligus edukasi kepada masyarakat. Ternyata uang belanja sekian bisa dimanfaatkan untuk membuat menu ini, menu itu. Tergantung kreativitas para pemilik channel. Nah, selain subtema dikembangkan menjadi review harga sayuran, pada saat belanja ingin membuat konten, kemudian dijadikan konten, bisa juga akhirnya berkembang menjadi kuliner, vlog kuliner ya. Teman-teman, hari ini saya tidak masak-memasak tapi ingin jalan-jalan, ingin mukbang misalkan ya. Mencicipi kuliner apa, masakan apa gitu. Bisa, itu subtema, masih terkait dengan masakan. Nah, jadi begitu luasnya dunia kreatif ya. Bahan-bahan sebagai acuan dasar untuk mengembangkan tema bagi konten kreator YouTube masih sangat luas, tergantung daya kreativitas masing-masing. Nah, ini adalah merupakan satu gambaran apabila suatu ketika nanti kita ingin mengembangkan channel, tujuannya satu, agar penonton betah menonton juga ya, agar pemirsa tidak bosan dengan suguhan yang sama. Saya sebenarnya ingin mengambil gambar atau syuting di luar ruangan sahabatku ya, tapi belum memungkinkan. Jadi ruangannya tetap sama ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan. Ambil saja manfaat yang bisa diambil dari konten sederhana ini ya sahabatku. Oke, mengenai pengembangan tema, ini terkait erat dengan konsep. Kalau teman-teman sudah mulai memiliki konsep subtema dari sekarang, itu bagus. Minimal nanti tinggal menunggu eksekusinya kapan
Ya, semua itu nanti diwujudkan menjadi konten kapan? Cari waktu yang tepat. Nah, tentunya kalian sendiri yang paling memahami kapan subtema itu akan dikembangkan dan kapan masih fokus ke tema utama. Yang jelas, subtema ini sangat penting untuk pengembangan sebuah channel dan pengembangan meraih penonton alami lebih luas lagi nantinya. Saya kira ide dasar dari konten kali ini teman-teman sudah bisa mendapatkannya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya, pada saat channel kita mengalami sepi penonton, kita tidak perlu gusar, sahabatku. Meskipun yang menonton konten kita mungkin hanya ratusan, seperti yang telah saya sampaikan kemarin-kemarin. Meskipun yang menonton video kita hanya ratusan orang, 300 orang, 400 orang, tapi kalau kita memiliki banyak video yang kita upload di YouTube, tetap saja itu menghasilkan gaji rutin per bulan dari AdSense YouTube. Ya, jadi nggak perlu kecil hati buat teman-temanku. Kita nggak perlu puluhan ribu penonton untuk gajian rutin sebenarnya. Ya, syukur-syukur konten kita memang ada yang meledak ditonton oleh ribuan orang. Ya, namun walaupun tidak mendapatkan rekomendasi luas sehingga tidak ditonton oleh ribuan orang, walaupun yang menonton ratusan orang, di YouTube ini tetap ada hitungan dolarnya, ya. Kalau teman-teman memiliki 350 video, memiliki 400 video, rata-rata penontonnya satu video mungkin 400 orang, 350 orang saja, atau bahkan mungkin 500 orang, ada juga yang menonton hanya 250 orang. Namun kalau kita memiliki ratusan video, kita masih bisa gajian rutin per bulan. Jadi ayo semangat konsisten sering upload. Tidak ada ruginya kita sering upload, sahabatku. Berkali-kali saya ucapkan dan mudah-mudahan teman-teman tidak bosan. Saya semangati, saya motivasi untuk selalu rajin upload video. Ya. Ini demi kita sendiri, demi penghasilan kita sendiri. Kalau kita rajin upload, kemudian sadar bahwa traffic kita mungkin belum stabil dan kita berusaha membangun traffic, ya, meramaikan kolom komentar, saling meramaikan kolom komentar. Nah, ini kesadaran yang bagus untuk maju bersama. Karena ternyata di dunia YouTube itu bisa bersama-sama untuk meraih penghasilan. Caranya menghidupkan traffic secara bersama-sama. Ya, gotong royong menghidupkan traffic. Saling kunjungan untuk meramaikan kolom komentar video sesama pemula. Ya, berusaha menonton full durasi. Video-video sesama pemula ini pun sebenarnya menyangkutkan atau mengaitkan rekomendasi. Ya, kalau kita menonton sebuah channel, ya, video sebuah channel besar misalkan, atau channel kecil, kita tonton full durasi, kemudian kita memberikan komentar di sana. Nah, ini yang terjadi adalah kalau kita tonton 3 videonya, maka video kita tersebar direkomendasikan kepada penonton atau subscriber channel yang kita tonton tersebut. Ini sirkulasi rekomendasi yang nggak terbantahkan, sahabatku. Ya, minimal kita nontonnya 3 video, walaupun tidak bisa sekaligus 3 video, tapi seiring waktu kan kita bisa nyicil, nonton 1 dulu full durasi, kemudian 2 hari lagi kita tonton lagi. Lama-lama kita sudah melewati 3 video. Ya, dengan menonton 3 video dari sebuah channel, maka video-video kita pun akan direkomendasikan kepada para penonton channel-channel yang kita tonton tersebut. Ini rumus mutlak rekomendasi tontonan. Ya, cara mengaitkan penonton ya begitu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bertanya, sebenarnya apa sih korelasi antara upload video, kok harus menggunakan channel cadangan agar mendapat rekomendasi lebih luas? Kenapa nggak menggunakan channel utama? Jawabannya ada di sini. Karena kalau kita menonton dengan channel-channel cadangan kita untuk upload video, maka channel cadangan ini tercatat oleh YouTube, terlihat oleh YouTube, seolah-olah itu adalah penonton dari akun-akun lain, dari penonton alami. Itulah mengapa kita tidak menggunakan channel utama untuk upload video. Ya, saya kira sampai di titik ini sudah memahaminya.
Terima kasih sahabatku. Jadi kalau konten kita sepi penonton, channel kita sepi penonton, nggak usah gusar. Kita tetap santai aja, ya. Tetap menjalankan agenda-agenda kita sebagai konten kreator. Besok mau bikin video apa, besok lusa mau bikin video apa. Mengalir saja, ya. Tetap mengalir, tetap tenang, tetap konsisten dan berinovasi. Itu semua adalah hal-hal penting yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita agar kita benar-benar mampu untuk konsisten. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua mampu untuk konsisten di dunia YouTube ini. Ya, di YouTube nggak terlalu susah, ya, nggak terlalu susah. Memang di awal-awalnya berat untuk membangun traffic, ya, untuk mencapai syarat monetisasi. Tapi nanti kalau sudah monetisasi dan sudah memahami bagaimana membuat sebuah video, bagaimana membuat judul-judul yang menarik, lambat laun teman-teman akan terbiasa membuat itu. Dan terbiasa juga menerima penghasilan dari AdSense YouTube. Yakinlah, ya. Usaha yang kuat, usaha yang serius, hasilnya tidak akan mengecewakan. Tetap konsisten sahabatku. Yuk kita konsisten bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten.